UMKM dan KPP dalam melaksanakan PP atau PMK tentang insentif tersebut. Boleh. Tapi kalau kita ngomongin penerapan, ya langsung ke KPP. Bagaimana KPP menerapkannya? Apakah KPP mengundang, mensosialisasi UMKM biar pada tahu, biar pada kenal? Kita nggak mau tanya tentang UMKM-nya ya. Sudah, pertanyaannya jangan tentang UMKM-nya. Tentang bagaimana penerapannya, bagaimana mensosialisasikannya, bagaimana tingkat penyerapan dari UMKM yang terdata di KPP itu. Jadi jangan mencoba sesuatu yang kita nggak akan mencari data itu, karena nggak akan menjawab pertanyaan. Nah, setelah kita jawab seluruhnya data, tadi harus kita seleksi. Ya, seleksi mana yang relevan dan tidak relevan, nanti saya ajarin, ya, tunjukin. Kita buat bingkai coding. Ya, kita buat bingkai codingnya agar nggak kemana-mana. Fokusnya, ya bingkai coding itu ya sama kayak foto itulah. Kamu kan motret bentuknya persegi panjang atau panorama, ya, atau bujur sangkar ya, seperti di Instagram itu. Tapi kan ada fokusnya dong pasti. Fokusnya biasanya apa? Di tengah. Kanan kirinya itu ibaratnya adalah bingkai. Walaupun tidak digambarkan dalam bingkai secara fisik. Tapi secara maya ya, virtual kamu, oh kalau fotonya di sini ya mukanya setengah nih, nggak kelihatan. Nah, gitu kan. Itu maksud bingkai. Lalu kita coding dulu dari gambar itu yang sudah kita kumpulkan, dari data itu yang sudah kita kumpulkan, kita coding, kita kelompokkan ke dalam unit-unit tertentu. Kita uji lagi dalam bingkai-bingkai coding baru. Kita evaluasi bila ternyata jauh atau tidak relevan, kita modifikasi lagi dan kita baru analisis pada tema utama. Kita interpretasikan, baru kita susun dalam karya tulis ilmiah. Nah, kita masuk dulu satu persatu. Nah, apa sih coding itu? Coding itu adalah sebuah konsep. Jadi sebuah abstraksi menunjukkan pada kita agar peneliti itu berguna mengetahui kategori materi temuan itu berpola atau berhubungan atau tidak sama sekali. Nah, kata berhubungan ini bukan korelasi ya, atau nanti pengaruh regresi, bukan. Berhubungan tuh ada kaitannya secara timbal balik, ya kan? Jadi misalnya saja kita duduk di kampus nih, di gedung I deh, taruh gitu, lagi kuliah jam segini. Kalau kita lihat sasarnya sepi, nah, ini berhubungan kan dengan pada saat itu jam kelas sudah bermulai berlaku. Atau sebaliknya, ketika jam kelas sudah berlaku masih ada yang duduk-duduk. Berhubungan dengan apa? Oh, dia belajar nih, kan ada kuis atau apa di selasar-selasar. Jadi keramaian yang ada di selasar berhubungan dengan persiapan seseorang menghadapi kuis, persiapan masuki kelas, persiapan berjanji dengan temannya, belajar bersama, dan lain sebagainya. Nah, sebagian besar itu harus punya prosedur berulang, siklus tertentu, jadi stabil. Dan tidak bisa kita bilang bahwa saling menghilangkan, tidak, karena kita tidak berpikir secara kuantitatif. Maka kuantitatif akan berpikir, jika selasar kosong, maka seluruh siswa sedang mengikuti kuliah.
Nggak bisa kita gitu. Nah, kita harus berpikir saling melengkapi. Selasar kosong dapat terjadi ketika mahasiswa yang mengikuti kelas lah berada di kelas. Dapat juga terjadi ketika selasar kosong tersebut mahasiswa mengikuti ujian. Namun selasar itu bisa jadi tidak sesepi biasanya ketika para mahasiswa belajar kelompok di setiap pojokan selasar gedung I. Saling melengkapi. Jadi orang bisa membayangkan, oh selasar gedung I yang kosong itu bisa seperti ini, bisa juga tidak kosong karena seperti ini. Jadi tidak bisa menghilangkan satu sama lain, tapi dia lebih mutually inclusive. Nah, kita kasih contoh di sini, kita mulai dulu latihan ya. Dari hasil pengamatan di situs penagihan KPPX, itu seperti di seksinya, kita duduk di situ, kita nongkrong di situ, ngobrol-ngobrol dengan JSPN, dengan kasih penagihan, atau kakak-kakak yang sudah bekerja di sana. Nah, kita ngobrol, ini banyak ya buka ya tunggakannya di KPP ini. Nggak pernah, mungkin nggak buka, bisa sampai tinggal 10% dari tunggakan awal. Kan prosedurnya dari penagihan sampai ke sita lelang begini. Oh, hanya sedikit deh, sedikit yang bisa disita lelang, nggak gampang. Kenapa ya? Nah, jelas. Bahwa tidak semua tunggakan pajak dilanjutkan jadi penagihan aktif sehingga proses lelang. Nah, ini kan dugaan awal dulu nih. Belum kita ngumpulin tuh judul, sebelum kita nanti judul itu kan berubah lagi setelah kita kalau kualitatif ya, kita ngumpulin lagi itu nanti berubah sesuai temuan. Nah, kita bikin dulu seperti ini. Ilmu teknik semiotika. Semiotika itu adalah tentang analisis data. Data. Oke, coba nyalakan videomu semuanya. Oke ya. Udah. Yang bisa jawab nanti langsung nyalakan mic-nya, sebutkan nomor absen, ya, dan praktikkan di depan videomu, ya. Oke, tanpa kata-kata. Gimana caranya? Baca chat saya. Udah siap semua videonya? Dicatat ya nanti PIC yang beraktivitas. Oke, siapa yang mau coba? Tanpa kata-kata. Sebutkan nomor absen. Delapan, Cap. Oke, silahkan. Tanpa kata-kata ya? Ya, pakai udah gerakan cepat. gitu nggak apa-apa? Ya. Oke, ada lagi yang lain? Nomor absen? Oke, silahkan. Makasih Marisa. Oke, yang lain? Cap. Nomor absen? 4. Oke. Makasih Alif. Coba yang lain. Absen 22, Cap. Oke, silahkan. Makasih Nanda. Oke, yang lain. Absen 18, Cap. Oke, coba. Waduh, ya makasih. Oke. Nah, lihat.
Perhatikan semua tuh ya. Semiotika adalah ilmu untuk mengartikan tanda. Tadi dari seluruh yang diberikan oleh kawan-kawanmu, ini bukan masalah benar dan salah ya. Apakah yang disampaikan Ernest itu umum? Coba Ricky jawab. Tidak, Captain. Menurut Kenapa saya. tuh kalau kayak gitu? Nah, kalau kamu ngeliat Ernest kayak gitu, apa yang ada di kepala kamu? Nonton Artinya. konser rock atau metal. Nah, oke. Terus kemudian Komaria, kalau kamu lihat Ernest kayak gitu, apa yang ada di kepala kamu? Rocker. Rocker. Oke, kemudian kalau Maria ngelihat apa yang disampaikan Alif itu, artinya sama nggak dengan apa yang saya sampaikan di dalam chat? Kalau menurut saya enggak, Cap. Apa tuh jadi artinya? Kalau saya ngeliatnya metal, Cap. Coba Alif tunjukin. Oh, kalau Alif iya, Cap. Saya kira masih Ernest. Kalau Alif iya, saya ngerti. Oke. Nah, berarti secara umum, ya kan, semiotika yang digunakan dari kalian sebenarnya sudah kalian praktikkan, udah meresap di diri kalian. Karena kalian terbiasa dengan simbol-simbol yang lazim digunakan oleh orang pada umumnya. Nah, Ernest sendiri mohon izin bertanya, kira-kira apakah begitu ketika kamu menyampaikan pesan, misalnya kamu menyampaikan pesan ke Faiza dengan chat seperti saya, artinya kamu begitu? Maksudnya gimana, Kak? Kan di chat saya bunyinya seperti itu kan. Tunjukkan yang biasa gunakan, saya suka kamu. Kamu akan begitu kepada Faiza? Kira-kira saya ngeliat orangnya dulu sih. Kalau kira-kira dia nggak ngerti, sepertinya saya nggak pakai yang itu. Ya, itu namanya semiotika, cara ngeles. Ya, jadi nggak umum ya kan. Begini, misalnya saya mau ngomong ke Nailul, dia kan, ngeri banget nih orang nih. Apa nih maksudnya gitu kan? Tapi kalau Nailul ngelihat Alif, kira-kira sama nggak dengan yang dimaknai oleh Maria? Beda, Kak. Nah, Nailul misalnya, ngelihat yang dipesankan Marisa sama nggak dengan yang Alif pesankan dengan ke Maria? Coba Nailul jawab. Maaf, Cap, kurang ngerti pertanyaannya. Kamu lihat Marisa dan Alif nggak tadi? Lihat. Oke, apakah pesan yang disampaikan Alif dan Marisa yang kamu terima sama dengan yang diartikan Maria? Enggak, Cap. Jadi kamu ngertiin apa tuh? Maksudnya sama, iya sama, iya. Oke, mungkin banyak minum ya, Nailul ya, supaya lebih enak. Oke ya, fokus ya. Nah, sekarang lagi berikutnya nih yang sudah beraktivitas tidak diizinkan lagi. Sekarang dengarkan kata-kata saya. Ketika kamu berada di kampus dan kamu sedang berjalan ke arah gedung SC, ditambahkan lagi peran kamu adalah sebagai panitia dinamika. Nah, adik-adikmu itu ceritanya bukan untuk ke SC, tapi untuk belok ke arah lapangan bola yang banyak ularnya itu loh. Oke, kamu tidak punya mikrofon, apa tuh namanya, toa itu yang buat kenceng-kencengan. Nah, kamu ingin mengatakan kepada mereka, bukan ke arah situ, tapi jaraknya masih jauh, agar tidak
terlalu capek kamu teriak karena angin kencang, apa yang akan kamu lakukan simbol itu? Silahkan, ada yang mau jawab. 26 Cap. 26, silahkan. Tunjukkan. Oke. Ada lagi yang lain? 37 Cap. Oke, silahkan. Wih, sedap. Pinter nih kamu, Bon. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke. Kita tadi udah lihat Venantius sama Wahyu Bonti. 28 Cap. Oke, 28, silahkan. Mana 28? Mana 28? Kok nggak ada videonya? Coba contohkan 28 gimana gayamu? Nggak kelihatan 28. Oke, kalau nggak kelihatan kita langsung mulai lagi lah ya. Nah, Venantius dan Bonti tadi sudah mempraktikkan, ya kan? Maka kita secara umum dengan orang seusia kita dan sudah biasa berinteraksi dengan banyak kegiatan, langsung paham kan? Oh, kakak itu kasih tanda gini, bukan ke SC kita ke sana. Nah, kita langsung memberi pesan lanjutan kepada teman-teman sebelah kita sebagai kita mahasiswa dinamika. Baik kita sedang tidak kenal atau sedang kenal, tapi minimal satu orang yang masuk ke stan sudah tidaklah terlalu lemah lah kecerdasannya, udah pasti jauh di atas rata-rata, langsung bisa mengartikan. Oh, kakaknya bilang bukan ke sini maksudnya. Itu semiotika. Oke, kita coba lagi, sekali lagi ya. Ketika kamu mau menggunakan kata kepada orang yang sudah kamu yakini ini tidak salah, untuk mengatakan bahwa dengan tanda oh, lo tuh cute banget sih ya, apa yang mau kamu gunakan? Kan ini nggak harus pengen jadi pacar dong, kan kita kan ketemu temen yang pengen muji seperti yang ada di Instagram, tapi tidak dengan kata-kata. Apa yang mau kamu kerjakan? Selain, tapi bukan saya suka kamu loh. Ada yang mau coba? Apa? Ya, nomor absen? 7 Cap. Oke, silakan nomor absen 7. Oke. Ada lagi yang lain? 29 Cap. Oke, 29. Silakan. Oke. Ada lagi yang lain? Ya. Oke, silakan 24. Oh gitu ya. Baru lihat ya saya tuh. Nggak apa-apa, tapi kan penemuan baru mungkin dari Ricky ya. Ada lagi yang lain? Cute itu kan artinya luas ya. Bisa keren, bisa imut, bisa cantik, bisa ganteng. Apa? Coba lagi yang lain. Nggak ada. Paling gampang apa sih? Iya nggak? Keren banget loh. Langsung bisa kita artikan gitu. Mantul lah, apa segala macam. Sebenarnya itu hanya sebuah permainan kata agar
menarik. Ya. Tapi kuncinya ya umum kan begini. Misalnya Bonti, tanpa ngomong aja, langsung, wah dikasih thumbs up loh sama Cap. Oh udah selesai, keren loh. Ya tadi dia pakai begini ya, mungkin bikin nanti emoticonnya ya dia atau Yogi atau Ricky itu yang lebih lucu lagi tuh, gini-gini itu mungkin orang nyangka orang sakit hati atau copot masker ya, kita nggak tahu. Tapi itu boleh, kan ini coba nggak ada salahnya. Ya, oke, kita matikan video lagi. Makasih yang sudah melihat orang berpakai baju putih atau putih gelap. Ini hari apa? Seragam, ya kan? Itu tanda. Ini anak BC. Ini kalung kuning. Nah, itu tanda. Itu memberi makna dan melalui hubungan-hubungannya dengan tanda lain loh ya, jelas dong. Wah, ini mendung nih tandanya mau hujan misalnya. Oh, ini nilainya A nih, oh tandanya antara 86 ke atas misalnya. Nah, itu tanda. Jadi teknik itu harus kita kuasai secara mudah. Kita masuk sedikit. Nah, ini hasil wawancara. Kami sangat banyak sekali jumlah STP, SKP, KB. Secara agregat total tunggakan tahun lalu yang terbawa ke tahun ini sekitar 80 miliar. Sedangkan tahun ini tambahan STP atau SKP KB termasuk putusan pengadilan dan banding di mana DJP memenangkan perkara menjadi 20 miliar lebih, jadi 100 ya kan. Pertama yang kami lakukan adalah mencegah daluarsa penagihan. Kemudian menyeleksi mana yang paling berpotensi direalisasi secepat mungkin. Ada kendala dalam koordinasi biaya baik anggaran maupun teknis administrasi. Kami melakukan prioritas sesuai dengan arahan pimpinan namun tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Semua ini setelah membaca hasil temuan data seperti ini, apa kira-kira coding yang pertama atau semiotika yang pertama yang paling penting dari paragraf ini? Silahkan kalau ada yang mau mencoba. Ini sekalian latihan nih. Ada yang mau mencoba? Sambil dibaca. Kan kamu mau nulis KTTA nih nanti. Oke, siapa yang mau coba? Silahkan. Nggak ada yang salah, benar, nggak ada. Semuanya baik. Oke, nomor absen? 25, Cap. Apa 25? Coba jawab mungkin ini total tunggakannya, Cap. Kalimatnya gimana kalimatnya? Atau kata-kata pentingnya apa? Total tunggakan di KPPX adalah 80 miliar. Total tunggakan di KPPX ya. Ya, Cap. Oke, ada lagi yang mau coba? Mau mencoba, Cap. Yang nomor absen? 28. Oke, 28 apa jawabanmu? Terkait kendala, Cap. Kendala. Dalam apa nih? Dalam koordinasi, Cap. Koordinasi, oke. Oke, berikutnya ada lagi yang mau coba? Mau coba, Cap. Bagaimana strategi penagihannya? Strategi penagihan ya. Oke, bagus. Berikutnya. Saya, Cap. Oke, nomor absen? Nomor absen 6. 6. P apa? Prioritas penagihan utang pajak.
Prioritas penagihan utang pajak. Oke. Ada lagi? Satu lagi? Tidak ada. Oke. Jadi kalau kita baca ini, kita lihat di sini. Kita kadang memang terkecoh pada hal-hal yang mungkin akan sulit didalami. Kembali lagi kualitatif loh ya, ingat. Kualitatif itu berangkat dari natural, post-positivis, interpretatif, dan jangan menghilangkan apa yang ada di lapangan. Jadi kata-kata seperti ini nih. Pertama kami. Kayaknya sih yang pertama nih. Tapi ternyata enggak banget. Ternyata hanya mencegah daluarsa saja nih. Bisa itu sih gampang. Kan tinggal terbitkan surat apa? Teguran saja berkali-kali. Pokoknya tidak sampai lebih dari 5 tahun. Ya kan mundur lagi ke belakang. Menyeleksi mana yang berpotensi. Nah ini. Kan nih pertama nih. Ada kendala koordinasi teknis, biaya anggaran. Koordinasi berada di luar kendali. Bisa jadi, karena dia harus berkondisi pada kantor piutang lelang. Biaya baik anggaran, berarti juga kembali kepada daftar isian penggunaan anggaran atau DIPA yang sudah ditetapkan oleh kepala kantor. Teknis administrasi, nah, ini nggak jelas nih. Kami melakukan prioritas akhirnya. Nah, ini jawabannya. Oke, tadi absen 25 mengatakan total tunggakan KPP. Absen 28 kendala dalam koordinasi. 29 strategi penagihan. Absen 6 prioritas. Jadi kalau CAP sebagai dosbing hanya mengarahkan saja ya, tapi selanjutnya bisa kamu kembangkan kalau memang yakin dengan total tunggakan itu ada hal yang paling penting secara semiotika dan adalah coding yang paling utama. Tapi harus diingat, mencari total tunggakan saja apakah itu sebuah penelitian yang cukup empirik sehingga harus dicapai oleh seorang calon lulusan D3 pajak. Ini mungkin perlu diperhatikan. Nah, masuk ke kendala, strategi, dan prioritas. Nah, ini yang menarik. Ya. Jadi sama dengan tadi, kelas 527. Mereka menggunakan kata-kata langkah, kendala, dan prioritas. Langkah ya berarti strategis, bisa juga. Ya. Kemudian kendala-kendala cocok, prioritas cocok. Nah, tadi kita sudah tahu yang jawab ini absen kendala. Strategi adalah absen 29. Kemudian prioritas absen 06 ya. Lalu kendala-kendala absen 28. Nah, kita udah lihat nih di sini semiotikanya. Tapi kita harus ingat, nalar sistematika kembali ke penagihan dan alur pikir SOP, standar operating procedure yang lazim untuk membahas sebuah temuan. Nggak mungkin dong kita menggunakan
langkah-langkah dulu tanpa ketahuan. Kenapa langkah-langkah itu penting? Kita mengetahui kendala-kendala, padahal kita nggak tahu yang normalnya gimana, kok bisa ada kendala. Maka kita harus tarik dulu, tulis prioritas. Bagaimana seksi penagihan KPPX menentukan prioritas tindak penagihan aktif? Sini. Kenapa? Karena sementara ini sumber daya terbatas, baik administrasi, baik teknis, koordinasi, itu juga sumber daya. Maka di dalam lingkup atau cungkup atau payung, namanya sebut prioritas. Kita mau nih semua kita kerjain, tapi nggak mungkin, bos. Yang prioritas apa dulu nih? Nah, itu. Kita menentukan yuk. Karena masih samar. Kemudian, karena sumber daya terbatas tadi, maka akan menimbulkan hambatan. Nah, hambatannya siapa saja, sehingga dianggap sebagai kendala. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi oleh seksi penagihan di KPPX dalam melakukan tindak penagihan aktif yang diprioritaskan tadi. 3. Setelah menghitung segala macam, maka baru terakhir strategi atau langkah-langkah apa yang dilakukan oleh seksi penagihan dalam mencairkan tunggakan pajak. Kita tahu tunggakan pajaknya 20 miliar. Nah, itu baru nanti dibahas hanya dalam pertanyaan kecil saja. Karena untuk mencari itu tidak perlu penelitian, mungkin cukup bertanya, bahkan selesai udah. Nah gitu ya. Jadi kayak baginya lebih kurang seperti ini, coba tuh lah. Orang jadi mikir dulu nih, gimana sih mereka menentukan prioritas? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Udah gitu dikerjakan, masih menghadapi kendala juga nih. 1, 2, 3. Lalu strateginya gimana? Nah, gitu. Oke ya. Berikutnya kita masuk. Kita bingkai dalam coding. Jadi kita temukan tadi kan di sini nih. Prioritas, kendala, strategi. Kita mulai menganalisis data. Kita bayangkan kalau kita wawancara 1 jam, itu bisa sampai 15 halaman transkrip. Ukuran A4, spasi 1. Kenapa kok gitu, Kepo? Saya udah ngelakukan masalahnya. Kalau kita ngewawancara 15 orang aja udah bisa 225 halaman transkrip. Itu jumlah materi yang sangat dahsyat. Besar itu kalau nggak kita manage dengan bagus, akan sia-sia belaka. Nah, kita bingkai codingnya jadi seperti ini kan tadi. Ada kata-kata mencegah, seleksi, anggaran dan hasil, resiko di audit. Oh iya dong. Kalau kita nanti teknisnya salah, ternyata kita mendahulukan tunggakan-tunggakan yang kecil, padahal ada tunggakan besar yang sudah mau jatuh tempo dan beresiko kalau tidak kita segera tindak lanjuti, bisa diperiksa izin. Koordinasi instansi dengan piutang lelang, kantor piutang lelang, arahan kepala kantor, Kakanwil atau direktur atau dirjen. Persentase kemungkinan cair yang mana? Nah, ini kan semuanya jadi bagian yang mana sih prioritas yang paling penting nih? Ya, kita gali. Mana yang paling prioritas harus dikerjakan oleh seorang kasih penagihan. Mohon izin Bapak bertanya Pak, ini kan dalam setiap tahunnya jumlah angka penagihan, tunggakan akan selalu meningkat Pak dari tahun ke tahun. Apa sih Pak? Kalau boleh tahu Pak prioritas yang dilakukan oleh penagihan untuk melakukan pencairan ini.
Langkah-langkahnya apa saja, Pak? Langkah 1, nih langkah 2. Pertimbangannya ada aturan khusus atau sebuah nota dinas atau kebijakan, Pak, yang menyebabkan prioritas itu dipilih. Oh ya, sesuai dengan PMK ini, PER ini, SE ini, kami, dan seterusnya. Lalu kendalanya seperti apa tuh, Pak, yang paling sering dihadapi? Bagaimana, Pak, cara menghadapi kendala tersebut, atau ada strategi khusus, Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, contohnya, Pak. Nah, kayak gitu. Nah, dalam kaca penelitian, bahasa penelitian bingkai tadi berarti kita bisa samakan dengan dimensi prioritas penagihan. Turun lagi dalam prioritas 1, prioritas 2, subkategorinya. Harus mencerminkan juga, maka kita bicara misalnya tentang ciri mahasiswa D3 pajak. Itu dimensi ciri mahasiswa D3 pajak. Pecah lagi kan subkategorinya, berkalung kuning. Selalu nomor 1 pilihannya untuk diterima D3 pajak ketika SPMB. Apalagi mayoritas 60% perempuan dalam setiap kelas. Apalagi paling kompak misalnya. Apalagi mata kuliahnya berciri khas pajak dari semester 1. Kan ada PHP ya, kamu yang maksudnya nih. Kalau bukan 2019 ada beda lagi. Nah itu dimensinya di 3 pajak mahasiswa dalam kategori mahasiswa. Nah dalam subkategori kenapa kok mata kuliahnya harus pajak dari semester 1? Turun lagi pertanyaan. Nah, itu subkategori inilah harus mencerminkan kategori utama atau dimensi utama tadi. Kalau dalam hari ini ya prioritas penagihan sebagai pertanyaan pertama. Lalu kita memilih subkategori isu keuangan misalnya, KPPX. Berdasarkan anggaran dan hasil. Ya salah dong. Hubungannya sama penagihan apa? Apa ini nggak pengaruh langsung? Ya tidak. Yang paling pengaruh langsung tentang penagihan aktif ya. Tindak penagihan aktif itu apa? Menerbitkan surat teguran apa harus berkaitan dengan keuangan? Kan itu terlalu jauh ya. Nah, terlalu jauh. Jadi beresiko makan misinterpretasi nanti. Kita harus hati-hati. Maka kita kategorikan. Ini mencegah luarsa lagi mungkin akan pecah lagi. Mengapa ini penting? Apa saja yang lebih diutamakan? Seleksi apa? Pecah lagi dan seterusnya. Kemudian arahan pimpinan itu apa? Mungkin yang ini bisa berhubungan dengan yang ini. Bisa jadi. Nah, kita lihat ya. Nah, sederhanakannya seperti ini. Kita ketika wawancara di sisi ini, dia mungkin cerita berbagai macam hal. Macam-macam. Ya kayak kamu ngobrol sama temenmu lah. Kan kadang nggak fokus juga dia. Kita nanya ini, ngobrol ini, mau tahu ini. Dia cerita kemana-mana. Wawancara juga bisa terjadi seperti itu, teman-teman. Jadi kamu harus hati-hati. Kita harus punya apa? Rumusan masalah yang kuat. Nah, ketika kita sudah kuat rumusan masalahnya, jadi kita tahu interview guide ini bermanfaat atau enggak. Kita mau cari simbol tentang bingkai coding kita, kata prioritas misalnya. Disimbolkan dengan huruf W. Nah ini kita buang dulu yang enggak ada hubungannya dengan penagihan. Keluarkan. Nah ini yang udah hubungan dengan penagihan semua. Tapi prioritas 1, 2, 3, dan seterusnya 14 kali secara konsisten dibunyikan. Misalnya begitu.
Ini bukan secara kuantitatif, rata-rata berapa kali dia mengungkapkan, tidak. Konsistensinya. Kata prioritas itu memang kerap digunakan sebagai acuan. Sehingga kita bisa mendeskripsikan semiotika itu bermanfaat bagi memperlihatkan makna yang terdalam dari materi temuan penelitian kita. Mengangkat secara spesifik setiap unit. Unit itu pertanyaan ya, bisa kita gunakan seperti itu. Sehingga bukti-buktinya itu muncul. Kita misalnya mau tahu tentang kata prioritas tadi. Oh, prioritas kami adalah mendahulukan produk hukum STP SKP yang bernilai di atas 100 juta ke atas. Yang akan jatuh tempo dan alamatnya jelas misalnya. Ini juga bermanfaat selain bagi diri kita, analisis kontennya juga bermanfaat mencegah plagiasi. Karena peneliti yang sama, topik bahasannya bisa menghasilkan data yang berbeda. Ketika interpretasinya berbeda. Karena apa? Dia mendeskripsikan maknanya berbeda. Kenapa maknanya berbeda? Karena sumber datanya berbeda. Kemudian memastikan analisis apa yang ada dan apa yang tidak ada dalam materi sesuai fokus penelitian, sehingga pembatasan masalah semakin jelas. Oh, batasan saya ini tentang penagihan aktif, bukan tentang penghapusan piutang. Penagihan aktif itu yang melibatkan JSPN dengan ukuran-ukuran hari yang sudah jelas, tata caranya yang sudah ada, dokumen-dokumennya ada. Dan menciptakan analisis tadi menimbulkan berbagai makna dari satu perspektif. Ya, perspektifnya jelas nih, prioritas penagihan aktif. Ilmunya penagihan. Spesifikasi lagi penagihan aktif. Pajak pusat, lokasinya di KPP X. Fokus. Karena berbeda setting alamiah, menghasilkan fokus yang berbeda, mencegah plagiasi, karena menghasilkan hasil yang spesifik analisisnya dari temuan-temuan makna yang mendalam. Nah, kita bingkai lagi ulang agar bisa konsisten tadi. Apa sih kata prioritas ini bisa konsisten statistik berapa kalinya ya. Tapi konsisten diungkapkan makna yang sama. Berulang-ulang. Oh, berarti prioritas nih yang kita tentukan nih. Maka setelah prioritas dia menentukan langkah-langkah untuk menghadapi kendala yang ada. Langkah-langkah operasionalnya apa saja, aturannya apa saja yang digunakan. Nah, kita reconfirm kembali. Jadi setelah kita menemukan tadi, kita diskusi dengan dosen pembimbing, kita bikin dokumen reconfirm. Bapak, Ibu, mohon izin, sesuai wawancara kami, tanggal sekian sampai tanggal sekian, kami sudah melakukan kajian lebih jauh dan menyimpulkan sebagian dalam bentuk kalimat-kalimat seperti di bawah ini. Apabila benar kalimat di bawah ini, mohon mengisi ya. Apabila tidak ditambah dengan kotak, mohon penjelasan lebih lanjut bila memilih tidak. Ini itu dikonfirm, nanti dosen pembimbing akan ngajarin tuh. Kalau saya gituin, sehingga kita tidak ngarang, tidak terlalu berat untuk membuat narasi. Dan kita analisis kembali, cocokkan dengan teori. Sehingga kalimat preposisi akan terbangun. Jika KPPX di seksi penagihan misalnya, atau di seksi penagihan pada KPPX melakukan prioritas A, 1, 2, 3, maka langkah-langkah semakin jelas yang harus didahulukan. Walaupun langkah jelas, masih saja terdapat kendala 1, 2, 3, 4, 5. Jika kendala ini dilakukan untuk dihapuskan, maka yang diperlukan adalah A, B, C, D, E. Nah, sesuai dengan fokus penelitian, A, B, C, D ini
tidak diteliti lebih jauh oleh peneliti karena mengingat masuk ke dalam ranah keuangan, ranah koordinasi lintas lembaga, bisa nanti begitu. Nah, buatlah kalimat di mana menunjukkan hubungan timbal balik. Misalnya, penambahan A akan meningkatkan jumlah penagihan aktif untuk tunggakan jenis B. Pencairan tunggakan jenis B akan memberikan insentif pada JSPN dalam bentuk A. Ini A bisa kita artikan insentif, tukin misalnya, bonus. Ya, ini kan misal saja. Misalnya penambahan bonus pencairan tunggakan akan meningkatkan jumlah penagihan aktif untuk tunggakan jenis yang besar-besar. Pencairan tunggakan jenis yang besar-besar akan memberikan insentif pada JSPN dalam bentuk bonus. Bolak-balik kan? Tidak seperti kuantitatif. Ini nambah, ini nambah. Berhenti dia. Karena linear. Tidak berani balik lagi ke sini. Kalau dibalikin ini benar. Ini nambah, maka semangat kerja nambah. Ya, secara nggak langsung gitu kan. Dengan cara lain, dengan rasional. Boleh. Nanti dosbingnya akan membimbing. Nah, semua akan membawa kita pada tema yang sebenarnya yang disebut analisis tema. Nah, kayak apa? Kita akan membuat proposisi yang menyatakan langsung atau tidak langsung stimulasi aktivitas dalam hal ini penagihannya. Yang di-approve atau disetujui, dilakukan secara berulang, teratur ya, oleh seksi penagihan, baik dibunyikan dengan kata-kata langsung letterlock atau juga tersembunyi di balik makna kata-kata itu. Kami melakukan prioritas ini untuk menjaga, nah itu kita rumuskan sampai jadi ide tunggal. Dan asumsi umum seperti apa ya tadi? Ada kawan kamu yang menggunakan jari-jari dengan menunjukkan bukan saya suka kamu tapi metal. Karena asumsi umumnya tidak gitu. Ini harus hati-hati. Nggak orang paham betul membaca memiliki makna yang sama. Kondisi ini juga memungkinkan lebih dari satu tema temuan bisa. Itu alhamdulillah banget. Itu berarti lebih bermakna. Nah, itu bisa kamu tambahkan dalam rumusan pertanyaan agar bisa lebih kaya. Dan kita menentukan simbol-simbol itu menyatu. Tema berulang terstruktur secara sosial ya. Nah, KPP itu kan interaksi sosial kan, antar orang dengan orang dengan WP. WP ini adalah masyarakat, petugas pajak adalah masyarakat pemerintahan. Nah, aktivitas tadi yang dilakukan di KPP atau objek di penelitian kita punya hubungan dalam saat yang besar satu sama lain menjadi tema besar. Seperti apa? Nah, ini. Prioritas penagihan dilakukan dengan cara 1, 2, 3. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan. Mengatasi kendalanya gimana? Nah, semuanya akan berhubungan satu sama lain. Di dalam apa tuh? Nah, dalam kalimatmu nanti, dalam narasimu. 3 pertanyaan besar ini aja bisa puluhan, bahkan ratusan halaman. Karena kalau kita memaknainya secara satu demi satu per subkategori dengan baik, niscaya KTTA kita itu lebih dahsyat dari skripsi. Ya. Kita mumpung masih ada waktu banyak. Nah, itulah pentingnya kita bikin theoretical framework. Teoretikalnya kayak gimana? Apa semua buku itu dibaca? Ya enggak dong. Halaman-halaman yang adanya saja disitasi. Seperti itu. Agar apa? Agar kita tidak kehilangan arah dalam melihat ke depan penelitian kita. Ibarat rumah yang tidak bisa dikonstruksi tanpa adanya rancang bangunnya, fondasi sampai ke atas, roboh dia. Dan itu memudahkan
kertas kerja penelitian kita itu kuat, terstruktur, tertata, mengalir satu demi satu chapter, sehingga bacanya juga asik. Kita harus konsis, ya, terdiri dari seleksi teori yang bagus, yang membuat alam pikir kita itu makin mengetahui, paham. Topik-topik yang mau kita angkat nih, konsep definisinya apa sih? Definisi penagihan apa sih? Tunggakan itu apa sih? Penagihan yang aktif itu kayak gimana sih? Daluarsa penagihan itu apa sih? Nah, tidak hanya kacamata undang-undang ya, kacamata undang-undang kan kacamata fakta. Kacamata yang ada di teori, text collection, yang nyarinya nggak bisa buku penagihan ya, nggak ada. Text collection teori, kemudian policy in text collection, limited of text administration, nah kayak gitu-gitu loh. Teori itu relevan, gimana Pak nyari? Emang ngobrol sama dosbingmu. Pasti dosbingmu ngasih buku yang bener. Si buku nih baca, ada yang nggak ngerti ngobrol, bagian mana, halaman mana, yuk. Bisa nggak Pak saya ngutip yang ini masuk nggak Pak? Ngobrol ya. Lalu kerangka pikir tadi akhirnya bisa membuatkan kita fokus, mudah mengungkap analisis tema dan konten tadi, menerangkan pada pihak lain yang di luar keahliannya. Saya ilmu bukan orang pajak. Mudah. Kenapa? Karena bahasa asli temuanmu tadi, kamu translasi ke bahasa ilmiah yang lebih mudah dipahami. Sehingga interpretasi tadi menjadi lebih kuat, lebih bagus. Karena teori-teori yang ada di dunia yang sudah ada itu akan bisa kamu sandingkan dan pertandingkan. Oke, nah ini aslinya seperti ini bahasanya. Termasuk juga target populasimu jelas. Seksi penagihan, apa yang dipopulasinya nih? Oh, hanya kepada piutang-piutang pajak yang bernilai miliaran, yang menjadi prioritas. Yang kecil-kecil enggak. Bisa kamu bunyikan begitu, ya karena sesuai dengan penjelasan informanmu. Kemudian juga membantu ketika mengoleksi data dan memberikan penjelasan. Alur pikir tadi muncul pasti nanti dalam tema. Tema yang mana? Tema yang dalam judulmu terakhir, KTTA-mu nanti. Karena selalu terhubung dengan teori dan konsep. Konsep dan teori yang penting dengan tema. Dan kamu cari lagi setelah kamu nemu tadi data dalam penelitianmu, kamu nyari lagi literatur pendukung yang lebih baru, lebih update, dan kamu koneksikan lagi. Sehingga kamu bisa turunkan pada gejala fakta atau dugaan-dugaan yang kamu bikin di latar belakang itu akan terjawab. Contoh nih, kita mau bikin tema penggalian potensi PPH kelapa sawit di sebuah KPP. Penelitian ini bertujuan menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPP dalam menggali potensi PPH pada sektor usaha kelapa sawit. Maka pertanyaannya udah pasti, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan KPPX dalam menggali potensi PPH kelapa sawit selama tahun 2016-2019. Bagaimana tingkat pencapaian dan pertumbuhan penerimaan PPH pada sektor usaha kelapa sawit dalam 5 tahun terakhir di KPPX atas langkah-langkah ini, kan langkah-langkah ini kan menghasilkan output. Kalau kamu mau tambahin output ini ya boleh. Apa saja produk yang dihasilkan dari langkah-langkah yang telah dilakukan, misalnya STP, SKP,
Tapi ingat, kalau terlalu luas nanti kamu capek. Misalnya produknya adalah surat perintah ekstensifikasi. Waduh, kita harus nanya ke seksi ekstensifikasi, apa saja yang dilakukan. Produk hukumnya adalah pemeriksaan 10 besar PT atau pelaku usaha kelapa sawit. Waduh, nambah teori lagi pemeriksaan. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai nanti berambisi tapi kempos di tengah jalan ya. Jadi harus pelan-pelan, hati-hati. Makanya kuncinya ada di dosbing tadi. Kamu kepayahan nyari data. Nah, tadi kata-kata kunci yang sudah Cap ceritakan, nah, cari teorinya. Nah, lebih kurang seperti ini. Nah, ekspektasi adalah keberhasilan. Nah, ini namanya parafrase dengan cara non preminem, ya, atau tidak integrasi. Kenapa tidak integrasi? Artinya yang ditonjolkan di sini oleh Cap adalah temuannya, nah, ditaruh di belakang. Taruh di belakang. Tapi kalau kita naruh nama-nama penulis ini di depan, maka fokusnya adalah nama penulis tadi. Tapi kalau ini Cap lebih menunjukkan pada dirimu temuan yang lebih penting dibanding orangnya. Orangnya harus kita hormati ya. Tapi kata-katanya ini bisa kita parafrase, jadi nggak persis seperti ini. Nah, kalau kelapa sawit itu bisa baca di majalah Trubus, majalah industri kelapa sawit mungkin, atau berbagai macam situs tentang proses bisnis kelapa sawit. Apa saja sih produknya, seperti apa vendornya, apa yang paling banyak biayanya, paling menguntungkan, dan lain sebagainya. Nah, dibikinlah kerangka pikir tadi. Back income tax itu basisnya apa sih? Teorinya siapa? Untuk menghasilkan ini bisa terrealisasi perlu apa? Membutuhkan sumber daya apa? Undang-undang yang mengaturnya itu apa saja? Sini. Untuk jenis BPH. Dilakukan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini juga hati-hati. Kalau kamu nanya tentang pemeriksaan, waduh, berarti surat perintah turun lagi. Pemeriksaan itu masih rekam apa? Wah, jauh lagi tuh. Jadi langsung dari sini ke sini saja mungkin lebih enak. Jadi nggak terlalu panjang. Jadi bisa fokus pada PPH-nya, bukan pemeriksaannya, bukan ekstensifikasinya. Karena ini bisa mengakibatkan fokusmu bertambah, rumusan masalah bertambah. Nanti lama selesainya. Dan menyulitkan kamu. Nah, ini memandu kan kamu untuk mengumpulkan data. Berarti fokusnya di KPP. Kalau judulmu adalah pada tingkat kepatuhan pelaku usaha kelapa sawit di KPPS, maka fokusnya adalah teks moral, kepatuhan pajak, jenis-jenis SPT yang dilaporkan oleh pelaku usaha, penghasilan, biaya, apa saja kendala, apa saja hambatan, bagaimana tingkat kepatuhannya. Itu berarti yang diwawancarai oleh kamu adalah pelaku usaha sawit. Nah, diskusikan dengan pembimbing, mintalah arahan, apakah teori sudah memadai. Kalau belum, ya tanya. Itu gunanya pembimbing ya. Kalau enggak ya repot. Nah, pembimbing itu intinya ada 4 di sini kuadran ini. Tidak mau, tidak mampu. Mau, tapi nggak mampu. Mampu, tapi nggak mau. Yang bagus ya mau dan mampu. Nah, ini kalau kamu dapat dosen bimbing yang passion gini ya, seneng dia. Ya, kamu ajak diskusi, WA. Sore Cap, mau tanya ini Cap, kira-kira gini, bagus nggak Cap? Oh, teori ini nanti pecah ke sini, pecah lagi ke sini. Nah, kamu mau yang mana?
gabung lagi nanti di sini. Nah, macam-macam. Ada yang dosen gitu doyan, ya kan, ngobrol sama anak-anak. Ada yang di WA diem aja. Ya udah, kalau udah sini ya sudah, gimana lagi ya. Ya kalau kamu punya kayak gini ya, jangan sia-siakan kesempatan itu ya. Mungkin ya ada dosen bimbing di tempat lain yang asik gitu ya, kamu harus ikut, biasa gabung gimana bisa ikut ya. Nah, data-data draft tadi, interview guide juga perlu kamu obrolkan biar kamu nggak puyeng ya memaknainya. Selalu tulis perkembangannya tahap demi tahap, kata demi kata, paragraf demi kata. Jangan copas. Nah, nanti kamu kebiasaan copas, ketagihan sampai dewasa, nanti di suatu hari kamu kena batunya, hancur udah karir kamu ya, rusak. Adik-adik kelas kamu nanti juga tahu, oh ini TTA yang isinya copas-copas doang nih, dikerjain semalam aja nih, malu kan digituin. Kasihan dosen bimbingnya juga. Nah, ini daftar pustakanya, kalau kamu baca ya silakan, baca, bisa cari juga di internet, silahkan. Nah, ini kalau dikumpulin ya, belum lagi yang lain ya, turunan-turunan dari ini ya, kira-kira 500 halaman lah, seperti itu.